Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh mengikuti kehendak Allah, kehendak Bapa di surga, mengatasi segala sesuatu. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memasuki misteri kehendak Allah yang satu-satunya kami harus ikuti untuk sampai kepada ke surga seperti putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Yesus didatangi oleh ibunya dan saudara-saudara yang dari pihak ibunya mencari Yesus karena mungkin Yesus telah dinyatakan atau disebarkan bahwa dia kerasukan Beelzebul, bahwa dia dianggap sebagai orang gila. Maka ibu dan saudara-saudara Yesus mencari Yesus. Ketika kabar itu sampai kepada Yesus, pasti mengejutkan. Saya merasa pasti mengejutkan ibu Yesus sendiri, Maria, dan orang-orang. Dan Yesus mengatakan, ibuku, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Sejujurnya, mungkin kita mengharapkan adalah saudara kandung, ibu kandung, orang yang dekat dengan kita secara sedarah. Tapi Yesus tidak demikian. Ibuku, saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi, saudara, bukan yang gampang ternyata untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Bukan yang mudah kita menjalankan kehendak Bapa di surga. Kita harus taat kepada kehendak Allah. Kita harus mengikuti kehendak Allah sebagai syarat utama dalam menjalankan kehendak Tuhan. Dan itulah yang menjadi kunci kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, betapa sulitnya kita menjalankan kehendak Bapa di surga. Kehendak Allah yang memang harus kita jalankan. Kehendak Bapa di surga bukan kehendakku, bukan kehendak orang lain, bukan kehendak siapapun, tetapi kehendak Allah. Maka mari saudaraku terkasih, betapa tidak mudahnya mengikuti kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Semoga Anda, saya, dan semua menjalankan kehendak Bapa di surga lebih daripada kehendakku, kehendak orang lain, kehendak siapapun. Berkat Tuhan atas kita semua, dan kita diingatkan untuk menjalankan satu-satunya yang membuat kita selamat adalah kehendak Bapa di surga, kehendak cinta kasih, ya, kehendak kesabaran, kemurahan hati, buah-buah roh dan buah-buah kasih yang harus kita jalankan, karena itulah yang menjadi kehendak Allah di surga. Semoga kehendak kasih di atas segala sesuatu harus kita jalankan. Apapun juga tak dapat kita ingkari. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah yang sungguh-sungguh menguasai kita. Ada beberapa kasus yang saya dengar, saya lihat bagaimana dalam perkawinan anak muda zaman sekarang, ya, di mana egoisme mereka sungguh kuat. Mereka lebih mau pisah dengan pasangannya yang telah mereka ikat dalam perkawinan. Dan itu ternyata tidak mudah. Sekali lagi, egoisme manusia dengan segala keinginan-keinginannya. Beberapa menyebut diri untuk pisah karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Mereka tidak mau bertahan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, betapa tidak mudahnya di zaman ini, di saat ini. Pasangan-pasangan suami istri yang muda, yang harus mengorbankan dan harus melepaskan ikatan mereka. Hanya karena mereka tidak mampu untuk mencari kehendak Tuhan di atas segala kehendak mereka pribadi. Saudara, mari kita tetap bertahan, tetap kuat.
dalam menjalankan kehendak Tuhan, lepas dari segala sesuatu, kelemahan dan keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan untuk bisa menjalankan kehendak Tuhan, kita harus mohon Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan. Kita sering berdoa dengan Bapa dan Putra, tapi lupa dengan Roh Kudus, supaya kita dikuatkan, diberi rahmat berlimpah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dapat Roh Kuduslah kita dapat menjalankan kehendak Tuhan. Selalu mohon Roh Kudus, Roh Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.